Pernah ada yang nanya ke gue, Mbak, kok gak nawar sih? Kalau kayak gitu-gitu tuh ditawar tahu. Misalkan lu nawar terus diiyain, kan ada kepuasan tersendiri gitu loh Mbak. Ya kan, biasa. Kemudian yang kedua, aku lalu jawab, ya gimana ya, orang harganya juga gak murah sih emang, tapi gak mahal, itu harga wajar. Dan for information, aku tuh gak pintar debat soalnya. Dan sekitar 10 tahun yang lalu nih, sekitar tahun 2011 atau mungkin sebelum itu sih, aku tuh pernah ngebaca sebuah hadis. Jual beli itu menurut Islam harus sama-sama ridho, baik dari sisi penjual ataupun dari sisi pembeli. Ya walaupun gak paham-paham bener gitu ya, cuman kan kita berusaha untuk mempraktekkan. Waktu itu aku cuma percaya bahwa apapun yang dibilang Rasul itu pasti benar gitu. Ya sampai sekarang sih, cuma memang kadang aku gak ngerti alasannya why. Jadi prinsipnya harus aku coba dulu, harus aku praktekin, baru nanti ngamatin dan bisa menyambungkan dengan benefit atau hikmah dari aturan tersebut. Itu kalau gue ya. Sejak saat itu tuh kayak kalau misalkan gue jual beli juga bukan yang meres banget, atau misalkan gue beli sesuatu juga bukan yang nawar sadis. Walaupun kadang-kadang setan tuh masih aja meniupkan ketakutan gitu, meniupkan kekhawatiran bahwa lo rugi loh. Padahal kalau lo nawar, kamu bisa dapat lebih banyak, duitnya bisa buat yang lain ya enggak. Ada aja pokoknya. Tapi kan setan emang tugasnya meniupkan ketakutan dan penyesalan dalam diri kita. Jadi ya udahlah biarin aja gitu. Kayak orang yang lagi ngomong gak jelas gitu, biarin aja udah gitu. Setelah kurang lebih 11 tahun nyemplung di dunia marketing, jual beli, persalesan, akhirnya gue paham bahwa idealisme dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sejalan dengan hasil riset di dunia marketing. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi gak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Jadi menurut penelitian, pembeli itu tidak membeli berdasarkan logika, namun emosi. Artinya apa ya? Perasaan gitu. Dan ini dipakai di dunia digital marketing di era sekarang. Contohnya apa coba? Iklan yang menggunakan story, ada storytellingnya, itu memiliki konversi atau apa ya? Tingkat penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan iklan yang hanya mengungkapkan fitur produk. Bahkan bisa memberikan atau menjual dengan harga jauh lebih tinggi. Nah, kamu bisa lihat di TikTok ya, biasanya orang yang sering nonton TikTok itu tahu video-video racun TikTok ya, dan itu tingkat konversinya jauh lebih tinggi karena di situ biasanya orang ada ceritanya. Pinter banget gak sih TikTok itu? Sudah ada yang bisa nemu benang merah antara hadis Rasul tadi dan emosi pembeli? Udah ada belum? Yap, pintar. Bahwa pembeli dan penjual yang sama-sama ridho itu akan memiliki tingkat emosi kenyamanan satu sama lain. Jadi intinya tuh relationship yang terjalin antara keduanya memiliki emosi yang stabil. Sama-sama percaya bahwa gak ada pihak yang ingin merugikan yang lain gitu. Lu gak akan saling curiga. Kan ada ya, maksudnya sales yang over agresif, gak tahu diri, nelponin customer setiap hari, setiap detik, sampai customernya tuh enek gitu. Coba relate ke diri kamu deh. Kalau misalkan itu terjadi sama kamu, sama klien nih, enak juga gak?
Kan ketahuan banget kalau si sales itu hanya ngejar keuntungan pribadi. Dia nggak peduli apakah dia mengganggu kenyamanan si customer atau enggak. Mereka bukan menjadi partner atau mitra yang baik. Mereka memiliki goal yang beda gitu. Jadi kita ngerasanya kayak we are not on the same board. Jadi kita kayak di pihak yang berbeda. Ya sama-sama tercipta emosi, cuma ini beneran emosi. Emosi yang negatif ya kan. Akhirnya hilanglah trust dari customer karena customer paham nih bahwa orang ini hanya mengejar keuntungan dia aja. Dia nggak akan memberikan value atau membantu kita gitu loh. Padahal kalau udah sampai ke posisi kayak gitu bisa-bisa diblok kitanya. Rebuild atau membangun kembali kepercayaan itu subhanallah sulit banget ya. Mending dari nol daripada harus datang dalam kondisi kekecewaan. Penjual dan pembeli itu ibarat suami istri, or ibarat ibu dan anak. Bukan hanya mikirin untung dan rugi. Tugas sales yang selama ini dianggap sebelah mata nih, pada dasarnya tugas yang Masya Allah berat banget. Bayangin ya, seorang ibu ke anak-anaknya kudu pintar-pintar ngomong. Kadang kan anak tuh rewel, bawel ya gak, nyebelin gitu kan. Harus sabar, harus bisa manage emosi pribadi. Sales sama, karena di Indonesia kan gini nih, rata-rata perusahaan itu perusahaan kapitalis, artinya hanya mikir untung rugi, profit oriented banget. Bukan berorientasi untuk berkembang bersama atau memajukan sumber daya manusianya. Enggak, saya belum menemukan perusahaan itu, kecuali perusahaan saya sendiri ya. Tapi nggak ada anak buahnya. Karena gini, kadang ada atasan yang nggak mau tahu, pokoknya harus profit, harus ini, harus itu gitu kan. Nah, jangan sampai stresnya dari atasan itu langsung kamu salurin ke customer. Customer pasti akan enek gitu, karena stres itu menular cuy, serius. Sama dengan ketakutan, itu menular juga. Orang kan stres karena takut, jadi atasan kamu mungkin takut akan dikasih SP karena target gak tercapai. Dia akhirnya nekan balik ke eloh gitu loh. Nah kamu, karena kamu gak pinter manage emosi, akhirnya kamu juga menekan customer. Ini yang gak baik. Tugas beratnya sales adalah menampung semua stresor itu dan menjadikannya senyuman di depan para customer kamu. Itu tugas paling berat, serius. Makanya jangan suka memandang rendah sales. Mereka itu orang-orang yang Masya Allah hatinya. Kalau gak pandai memanage emosi, remek sendiri tuh bodinya. Karena ada beberapa perusahaan yang sudah memahami hal ini, mereka menyediakan layanan psikologi gratis untuk para karyawannya agar mental health mereka selalu terjaga. Karena kan intinya ya company ini gak mau kalau misalkan hawa stres itu menular ke klien melalui karyawan-karyawannya gitu kan. Ada salah satu motivator bisnis pernah ngomong kayak gini, kalau Anda ingin tahu nih bagaimana kualitas manajemen sebuah perusahaan, lihatlah bagaimana karyawannya bersikap ke customer-customernya. But again, parameter kesuksesan kita mengelola stres ya, bukan dari prasangka pribadi. Kayak misalkan, saya tuh pinter loh memanage stres, bukan. Tapi dari pihak ketiga yang memang dia berinteraksi dengan kita gitu. Ada soalnya atasan yang merasa dia itu sudah berhasil banget memanage emosi dan dia sudah sabar banget ke bawahan-bawahannya, padahal nol portol gitu. Kuncinya bagaimana cara kamu menjual value ke customer adalah good relationship. Good relationship itu dari mana sih? Yaitu tadi, hati yang sincere. Jadi hati yang tulus, memang pengen ngebantu gitu loh. Jadi kamu harus dengerin dulu customer lo. Dia tuh sebenarnya butuhnya apa, ya kan? Dan gak ada niat lain kecuali ngebantu mereka dengan fitur atau produk-produk dari kamu. Sebenarnya dari situ akarnya. Jadi niatnya adalah, goalnya adalah berkenan, bertumbuh bersama, support satu sama lain. Ini juga berkebalikan ya, nggak cuma dari sales ke customer, tapi customer juga merasa salesnya ini adalah teman yang baik. Jadi kalau kita mau bermulut manis seperti apapun, bagai madu ya, apa yang ada di hati itu bakal sampai ke hati. Jadi mungkin awalnya mereka percaya sama mulut manis kamu gitu kan.
Tapi akan ada titik di mana mereka, oh jadi begitu, gitu kan. Udah ada harapan, prasangka baik, ternyata salah semua, endingnya adalah kekecewaan. Dan ketika saat itu tiba nih, akan sulit banget ngebuka hatinya kembali. Semua orang itu seorang sales, semua orang itu marketer. Mau lu sebagai anak, lu sebagai istri, sebagai ibu, kan kamu berinteraksi dengan orang lain. Yaitulah yang kamu jual, diri kamu, opini-opini kamu, pendapat kamu, diri kamu sendiri sebagai ibu, misalkan sebagai istri gitu kan. Jadi penting banget intensi yang tulus, dan kita gak akan bisa tahan dan sabar kalau kita gak niatin itu karena Allah. So semoga berhasil, good luck. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi